Zira selalu bilang ya kalau kamu mau jadi 100% sama kayak aku plek-ketiplek itu nggak mungkin. Jadi kita ambil Pasti. Harus dia ngomong kayak gitu, kalau nggak ada yang nggak nonton filmnya ntar. Penonton 500.000, aku kasih klip di mana aku jatuh lagi sholat. 1 juta kamu yang itu ya. Iya. 10 juta dapat mobil dari Zira. Hai girls, kita dari tim film 172 Days. Yes, dan sekarang kita bakal berbincang sama kalian semua ini. Berbincang, boleh ngobrol. aku banget ya berbincang. Hai kakak semuanya. Halo. Oke, boleh kalian perkenalan diri dulu dan di film ini berperan sebagai apa? Aku dulu ya. Aku Nazira Salva. Di sini di sini aku sebagai penulis novel 172 Days. Yang tadi coba ngusir Zira, tepuk tangan nggak? Di mana? Hai semuanya, aku Yasmin Upper dan di film 172 Days aku berperan sebagai Zira. Hai semuanya, aku Brando Mani dan di film 172 Days aku berperan sebagai Amar Azikra. Oke, ini film udah banyak yang ngomongin. Tapi mungkin ada girls di luar sana yang masih bingung, ini tuh film sebenarnya bercerita tentang apa sih, Kak? Boleh banget, tanya ke Zira. Jadi teman-teman, 172 Days ini sebenarnya kisah ringan yang sangat ringan. Tapi karena saking ringannya, jadi mungkin relate untuk beberapa orang-orang yang nonton gitu, tentang kisah pencarian diri, tentang pertemuan dengan orang yang tepat, dan lalu tentang perpisahan. Dan kisah 172 Days ini kisahku sendiri sebagai Zira dan almarhum suami aku Amar Azikra. Jadi sebenarnya dari 172 Days ini kalau misalkan dipanjangin ya hanya kehidupan pernikahan anak muda umur 20 tahunan yang saling melengkapi dan saling menemukan, saling mencari tahu keberadaan dirinya dan apa makna hidup dia sebenarnya, kayak gitu. Jadi kisah ini tuh ringan banget dan menurut aku pasti ada yang relate gitu. Karena di sana ceritanya bukan hanya tentang poin besarnya kan tentang kehilangannya sebenarnya. Tapi sebelum kehilangannya itu kan ada banyak proses. Ada banyak momen yang mungkin bisa dijadikan bekal untuk teman-teman di luar sana yang sedang mencari jati diri, yang mungkin sedang ada proses untuk mencari orang yang tepat gitu. Jadi bisa diambil baiknya gitu dari kisah 172 Days ini. Oke, untuk karakternya nih, untuk buat Kak Brian sama Kak Yasmin, kalian kan berarti berperan sebagai orang nyata gitu ya. Sulit gak sih untuk mendalami karakternya? Yasmin? Wow. Jadi kalau di sini tuh kebetulan untungnya ada Zira ya, di mana Zira juga orangnya enak banget diajakin ngobrol, dan she was really helpful throughout the whole process, di mana saat reading dia ada, saat syuting juga sering kali dia datang ke lokasi. Dan lewat situ biasanya aku nanyain Zira kayak, kamu waktu lagi gini tuh perasaan kamu gimana, atau Zira kebiasaan kecil kamu apa aja. Dan Zira selalu bilang ya kalau kamu mau jadi 100% sama kayak aku plek-ketiplek itu nggak mungkin. Jadi kita ambil kebiasaan kecil-kecil aja, dan yang aku fokusin sih aku pengen banget penonton ngerasain emotions aku apapun itu dari layar dan nyampe ke hatinya mereka. Jadi that's what I focused on the whole movie sih. Kalau detail kecilnya tuh apa, Kak? Dari kebiasaan Kak Zira? Dia pastinya mau ngomong kalau Zira tuh orang yang ceria banget dan murah senyum,
sepanjang film. Tapi kan ya di film ini kan emosinya kan agak rebak-rebak ya. Roller coaster ya. It's a roller coaster. Well, aku terutama di scene-scene dimana emosinya berat, aku nanyain Zira, how did you react and what did you feel, gitu sih. Kalau Kak Brian? Oh, bagus banget. Terima kasih semuanya. Zira lucu juga ternyata ya. Ya sama kayak si Yasmin, emang kebantu banget karena ada Ziranya di sini. Tapi kan agak beda kalau aku ya. Maksudnya kayak pada akhirnya aku juga baik ngobrol sama Zira, kayak dia pengen Amar seperti apa yang ditunjukkan di film ini. Dan ini just to kasih tahu kalian semua, ini bukan biografi atau biopic. Dan benar kata tadi Yasmin dan Zira, untuk menjadi 100% tuh agak impossible gitu. Jadi akhirnya ada beberapa hal-hal yang aku ambil dan lebih tepatnya sosok atau rasa yang orang rasakan di saat ada Amar di sekitarnya. Itu yang penting buat aku. Dan ya pada akhirnya sih aku ngelakuin film ini juga buat si Zira juga, karena ini kan Amar di sudut pandangnya POV-nya Zira kan. Jadi it was mostly for her gitu. Dan gimana? With the hasil, it was okay atau gimana? It's okay. It's okay, itu dia, aman. Aman. Dia suka ya dengan aktor ini. Pasti. Harus dia ngomong kayak gitu, kalau nggak ada yang nggak nonton filmnya ntar. Kalau syutingnya itu berapa lama sih, Kak? Aduh, Syutingnya 17 hari ya? emang 17 bukan 18 ya? 19? Bukan. Oh 19? 19 filmnya. Enggak, ya 17 kayaknya. Iya, 17 hari. Tapi kalian ada break dulu ya beberapa hari waktu itu. Ada nggak? Kayaknya ada break 2 hari. Kayak 4 hari. 4 hari syuting. Satu hari libur. 41 ya, 41. Iya, kayak gitu. Syuting ya. Tapi syuting days yang benar-benar kita nggak hitung liburnya 17 hari. Dan plus readingnya hampir sebulan lah. Iya. Ya. Iya benar sebulan. Oke. Ngantuk kalian? Terus mungkin kalau Kak Zira nih, perasaannya gimana sih? Akhirnya ini kan dari novel kan berarti yang Kakak tulis. Terus udah sekarang dijadiin film gitu. Perasaannya gimana, Kak? Perasaan aku untuk sekarang seneng, bersyukur, tapi ada deg-degan juga, kayak kisah aku yang aku pikir hanya akan ada di buku aja, nanti akan ditonton oleh banyak banget orang, banyak banget sudut pandang, dan aku deg-degan apa reaksi mereka tentang film ini, dan apa akhirnya yang mereka simpulkan dari kisah aku, apa yang mereka pandang dari aku nanti. Itu kadang ada di kepala aku, kayak nanti reaksi mereka gimana kalau misalkan film ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kalau misalkan bla bla bla. Itu ketakutan terbesar. Tapi setelah aku banyak ngobrol sama orang-orang yang ada di produksi kemarin, terus aku ngobrol sama Brian, aku ngobrol sama Yasmin, membuat aku tenang. Dan aku jadi lebih happy, lebih bersyukur. Dan tugas aku sekarang promosiin filmnya sebanyak-banyaknya. Dan nikmati film ini dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka. Soalnya namanya juga film, pasti selalu ada orang yang pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka, itu normal. Ada yang bisa ngambil banyak, ada yang nggak ada bisa ngambil sama sekali, itu normal. Dia deg-degan soalnya it's her baby lah gitu lah. Banyak dia, your first movie kan? Betul. First movie out of many, mudah-mudahan nanti. Iya sih, aku ngerti. Aku juga deg-degan, tapi ya. Tapi kalian harus nonton sih, karena we want to see. Kita pengen denger apa yang your bagus, review after nonton this movie. And kita juga pengen tahu kayak penonton itu dapat apa aja sih dari film ini. Simpulannya. Dan soalnya menurut aku sendiri pun, karena aku pernah main religi sebelumnya juga, ini beda. It's different, beda banget. Dan aku juga pas mainnya juga rasanya itu beda. Legah dan berterima kasih banget aku terlibat di proyek ini. Tapi kalian sebagai aktornya ngerasa pressure juga nggak? Pasti dong. Pasti Kalau aku nggak ngerasa pressure, artinya aku nggak peduli sama proyeknya.
itu bertanggung jawab ya untuk filmnya. Iya, pasti lah. Sesuatu yang spesial buat Zira, tapi aku ngerasa kayak biasa aja kan nggak respect namanya. Ya jadi emang deg-degan banget. Aku juga jujur deg-degan banget. Wah, ntar pas lagi premier lebih deg-degan lagi. Ratusan orang lagi duduk, layar segede itu, Iya. nonton bareng. Trust me, kamu kan udah nonton film ya kan? Tahu gak kenapa aku gak mau nonton filmnya? Kenapa? Supaya ntar pas lagi nonton, aku lihat film ya. Kalau kamu ntar bakal gini-gini. Oh ya. Lihat reaksi orang film gimana. Jujur aku deg-degan banget, kayak aku aja belum tahu nanti di gala premier aku harus ngapain, aku harus apa, dan aku harus ngapain Di gitu. gala premier tuh cuman apa namanya? Selebrasi film kamu, udah. Dah. Tapi di project ini aku, terutama Zira and also Brian, kita menuangkan hati kita di sini. Banget. Jadi semoga rasa cinta kita yang kita berikan saat proses syuting itu akan sampai di dunia penonton. Betul. Soalnya salah satu syuting yang benar-benar aku sedih pas selesai. Yes. Oh my god, aku tuh punya klip kita selesai syuting film itu. Emang iya? Iya, nanti aku bakal posting deh sekarang. Emang iya? Kalau udah penontonnya 1 juta ya. Oke. Penonton 500.000, aku kasih klip di mana aku jatuh lagi sholat. 1 juta kamu yang itu ya. Iya. 10 juta dapat mobil dari Zira. Mobil mainan. Iya, mobil Hot Wheels-nya. Oke. Tapi berarti sebenarnya ya untuk proses syutingnya tuh nggak selalu yang sendu gitu ya, tapi memang Enggak. Terus lebih banyak moments yang sebenarnya secara tidak langsung aku nggak tahu ya, hasil skrip wise porsinya kayak seimbang deh. Ya nggak sih? Ya tapi di film gimana? Seimbang juga. Seimbang kok. Malah waktu pas di lokasi syuting itu tuh sama sekali nggak ngerasa syuting. Iya. Tapi malah kayak jadi gathering keluarga gitu. Kayak Umi Cindy bawa rujak, kita di belakang sore-sore makan rujak bareng-bareng, ketawa-ketawa. Itu tuh yang kadang kalau aku kemarin kayak aku lihat beberapa video-video yang aku bikin di sana, kayak ini sumpah seru banget loh waktu syuting gitu. Soalnya emang timnya enak. Bu Hadra, aku udah pernah sama dia sebelumnya, emang tim itu saling support. Betul. Nggak ada yang ngerasa kayak nyikut-nyikutan, dan semua tuh secara tidak langsung, secara tidak diomongin, semua tuh pengen bagus filmnya. Iya. Waktu aku scene berat sama Bu Hadra ya, dia itu benar-benar Yasmin ntar kamu gini-gini. Jadi Bu Hadra itu ngejelasinnya sambil dia pun merasakan itu. Iya. Jadi dia tuh ngejelasin ke aku dengan kayak dia lagi ngejelasin nanti kamu dari sini ke sini gini-gini. Itu dia sambil nangis. Jadi karena dia udah kayak gitu, jadinya pas aku main tuh kayak lingkungannya itu sangat suportif Iya, dan betul. mau kameramennya pun merasakan gitu. Aku juga dapat cerita dari Kak Nina, katanya waktu pas proses syuting di rumah sakit ya. Aku nggak datang karena itu berat buat aku, jadi aku nggak datang. Dan katanya Bu Hadrah menjelaskan itu sambil nangis-nangis dan semua orang yang ada di situ sampai kameramennya pun keluar air mata katanya. Iya. Dan itu yang bikin aku kayak wow. Jadi pas cut itu bukan cuma aku yang kayak tapi semua orang kayak iya semua, jadi kayak kru juga kita merasakan. semua itu di energi level dan vibrations yang sama. Dan itu gitu. jarang, tapi sekali dapet tuh enak banget. Yes. Karena memang kalian pasti bikin film ini emang tulus dan memang ada Iya. pesan yang pengen kalian sampaikan. Amin. 172 Days ini punya jiwanya sendiri yang bisa merasuki jiwa-jiwa orang yang terlibat. Yoma. Keren banget loh Kak Zira. Emang penulis kayak gini, pinter kata-kata. Oh iya benar. Pujangga lo kata-kata dia. Pujangga. Oke, terus aku lihat di trailer ada adegan yang kayaknya nih Amer tuh masakin buat Nazira. Nah itu kamu beneran masak nggak Brian? Iya sih. Iya. Aku ingat banget waktu itu dimintain paspor. Kali ya. Oh. Wah. Iya. 1 M sendiri buat bayar Yasmin Nepper. Iya. Amin. Amin. Gue aminin juga deh. Kayak pengen bagi-bagiin jadi rekening penuh nih. Tapi I love that. selalu ada aja. Aku ngerasa nggak pernah kekurangan walaupun